Halo, selamat siang semuanya. Today I'm coming back with another material for learning English. I think some of my students, beberapa dari siswa kakak, or most of my students have problems pronouncing some words that end with ed. Jadi ada beberapa kata yang mungkin beberapa siswa kakak bingung ketika harus pronouncing or harus menyebutkan kata-kata yang akhirnya ed. Misalnya yang ini. Ed ya, misalnya ketika kita ketemu kata cake, ditambahin ed, gimana bacanya, and so on. Nah, teman-teman harus tahu dulu, penggunaan ed itu sendiri dapat digunakan dalam dua jenis kata kerja. Yang pertama, yaitu kata kerja verb 2, misalnya dalam bentuk past tense. I kicked the ball yesterday. Oke, berarti itu terjadi di masa lalu. Dan yang kedua, fungsinya adalah dalam bentuk verb 3. To say sudah biasanya. And it's used in perfect tenses namanya ya, teman-teman. Perfect tenses. Nah, sudah contohnya. If you want to say saya sudah menendang bola tersebut, you can say I have kicked the ball. I have kicked the ball. Jadi itu dia dua fungsi menggunakan ed dalam bahasa Inggris. First, that functions as verb 2 untuk masa lalu. Yang kedua adalah that functions as verb 3 every time you want to say the word sudah in bahasa Indonesia. Nah, how do we pronounce the word that ends with ed? Tapi sebelum kakak jelasin cara pronounce-nya, kakak akan kasih tahu dulu bahwa verb 2 dan verb 3 yang diakhiri dengan ed itu namanya regular verbs. Kata kerja beraturan, yaitu kata kerja yang tinggal ditambahin ed aja untuk verb 2 dan verb 3-nya. Namun ada jenis kata kerja yang lain yang tidak menggunakan ed. Namanya irregular verbs. Irregular verbs contohnya kalau sing kan verb 1. Verb 2-nya adalah sang. Verb 3-nya adalah sang. Jadi dia tidak pakai ed untuk verb 2 dan juga verb 3-nya. Namun untuk regular verbs dia akan menggunakan ed dalam bentuk verb 2 dan juga verb 3-nya. I hope it's clear until this point. Nah, sekarang kita akan belajar how to pronounce ed at the end of a certain word. Nah, ed can be pronounced in 3 ways. First can be pronounced as ut, and then second it's pronounced as ud, and then the last one it's pronounced as id. Now what you have to pay attention, yang perlu teman-teman perhatikan nanti adalah akhiran dari sebuah kata bukan dari spellingnya, tapi dari pronunciationnya. Oke, kita mulai dari yang paling atas yaitu yang T, yang akhirnya di T. Kapan aja sih dibaca ed itu dibaca T? You read ed as ut when the ending sound of a certain words are S, P, K, F, and CH. Oke, S, P, K, F, and CH. Kita ambil sebuah contoh. Misal, ada kata kiss. Nah, kebetulan ini spelling dan pronunciation-nya akhirannya sama-sama S. Tapi tetap, my suggestion is that you don't have to look at the spelling, you have to look at the pronunciation. Lihat di pronunciation-nya seperti apa. Case, suara terakhirnya adalah S. Jika kita tambah ed, we pronounce it as ut, kissed. Oke, kissed. Nah, untuk yang D kakak langkar sebentar karena yang D-nya lumayan banyak. Untuk yang id, itu adalah for any words that end with T or D. The words that have an ending sound ut or erd. Misal kita lihat ada kata ini. Tulisannya memang akhirannya E, tapi kalau kita dengarkan suaranya, suara yang terakhir adalah D, decide. Jadi suara terakhirnya adalah D dan ketika tambah ed di belakangnya maka it will be pronounced as decided. Oke, decided. Itu untuk yang id. Untuk kata jenis lain, misalnya ada ud. Kata ini adalah untuk
maksud kakak adalah untuk kata-kata yang akhirannya selain s, p, k, f, ch, ut, or ed, maka teman-teman akan mempronounce-nya, menyebutkannya dengan ed. Misal teman-teman ada kata call. Jika teman-teman ada kata ed, di belakangnya ada tambahan ed, you are going to pronounce it ed. Called. Gitu ya. Called. Oke, untuk membuat lebih jelas, coba kita cari list of regular verbs untuk kita latihan ya teman-teman ya. Regular verbs. Oke. Nah, oke. Misal nih teman-teman, kita punya kata yang pertama, accept. Yang ini ya, semoga kelihatan. Accept, suara terakhirnya adalah T. Nah, teman-teman lihat lagi bahwa yang tadi dibaca T itu belakangnya akan dipronounce as at. Jadi akan menjadi accepted. Gitu ya, mungkin biar lebih jelas kakak taruh di samping aja. Accepted, begitu ya teman-teman ya. Oke, nah untuk yang kedua misalnya ada kata add. Add suara terakhirnya juga D, jadi teman-teman akan membaca itu sebagai added. Jadi tadi ada dua, accept, ed-nya akan dibaca id. Nanti add, ed-nya juga akan dibaca id, jadinya added. Oke, kita lihat contoh yang lain. Misalnya yang di sebelah kanannya accept ada kata amuse, ini ya, amuse. Jika ditambah D, maka suara terakhir dari amuse itu sendiri kita lihat dulu. Suara terakhirnya adalah S. Suara terakhirnya adalah S, dan ketika ada S itu akan dibaca T. Amused. Oke, amused. Seperti itu. Oke. Nah, contoh lain misalnya kita ketemu this one. Borrow. Borrow suara terakhirnya adalah O yang tidak ada di T ataupun di id itu sendiri. Jadi masuknya dia ke sini. Ke D ya. Ini untuk mengacu pada suara lain yang bukan SPKF, CH ataupun bukan T atau D. Jadi ketika ditambah ED di belakangnya maka dia akan jadi borrowed. Oke, borrowed. Nah, kakak harap segitu bisa jelas ya. Nah, kakak akan berikan beberapa latihan untuk teman-teman. Mungkin bisa teman-teman kerjakan nanti di rumah. This one. Oke, this is number 1. Number 2 adalah this one. Number 3 adalah this one. Number 4 adalah this one. Dan yang terakhir adalah this one. Nah, oke. Oh, kakak lupa tambah ed-nya. Oke. Jika nanti teman-teman tambahin ed ini gimana sih suaranya? Bisa di-pause dulu videonya. Nanti teman-teman akan kasih tahu apa jawabannya ya. Oke, bisa di-pause dulu. Setelah teman-teman kerjakan, teman-teman bisa continue this video. Untuk yang pertama, bahasanya adalah avoid, suara terakhirnya adalah D. Jadi, nanti teman-teman akan membaca ed-nya sebagai id, avoided. Sesuai dengan ini ya, karena suara terakhirnya D akan dibaca id. Yang kedua ada arrest, suara terakhirnya adalah T. Jadi, kalau masih T dia akan dibaca id. Jadinya akan menjadi arrested. Oke, arrested. Nah, untuk yang ketiga kita pronounce-nya bounce. Bounce itu suara terakhirnya adalah S. Kita lihat yang suara terakhirnya S itu ada O, ada di T. Berarti nanti dia akan dibaca bounced. Ada T-nya suaranya. Oke, yang keempat ada kata cycle. Cycle suara terakhirnya adalah L dan kita lihat apakah L ada di sini? Tidak ada. Di sini juga tidak ada. Jadi akan masuk ke sini dibaca D. Jadinya cycled. Oke, dan yang terakhir dibaca chop. Suara terakhirnya adalah P. Chop itu sendiri P ada di sini. Jadi dibaca T. Chopped.
Nanti jadinya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, I hope it's clear. I hope you learn something from my video. Semoga ini bermanfaat dan semoga teman-teman juga belajar sesuatu dari video ini. Ditunggu video selanjutnya. Semoga bahasa Inggris teman-teman bisa menjadi lebih bagus. Jangan lupa di like, share, dan juga di komen ya. Bye!